Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah kita dipertemukan di pembelajaran daring untuk hari ini dengan mapel sejarah Indonesia. Mapel sejarah Indonesia mungkin bagi kalian adalah mapel baru karena pada saat di SMP mata pelajaran ini bergabung dengan rumpun IPS, sehingga kemudian kalian sudah banyak belajar tentunya pada saat di SMP itu. Sebelum ke materi, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Budi Prabowo. Di sini kebetulan nanti akan mengampu mata pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10. Di kelas 10 ini saya akan mengampu 6 kelas, yaitu kelas 10 MIPA 4 dan 5, kemudian 10 IPS 1, 2, dan 3. Itu adalah kelas-kelas yang akan saya ampu. Sementara untuk selebihnya nanti akan diampu oleh Bapak Ujang Arif Hardika, SPD. Baik, di bab 1 ini nanti kita akan belajar tentang manusia dan sejarah. Jadi kaitannya adalah manusia dalam peristiwa-peristiwa sejarah. Jadi antara peristiwa sejarah dengan manusia itu sendiri tidak dapat dipisahkan, seperti dua sisi mata uang yang kemudian satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sehingga kemudian nanti manusia dengan sejarah ini adalah pasangan yang klop yang kemudian beriringan bersama menciptakan peristiwa-peristiwa sejarah. Di bab 1 ini kita akan membagi jadi 3 bagian. Yang pertama nanti adalah membahas tentang manusia dan kesadaran sejarah, yang di dalamnya berisi tentang hakikat sejarah itu apa, kemudian kedudukan manusia dalam sejarah, kemudian konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Kemudian di bagian yang kedua kita akan membahas tentang kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Nah, nanti di sini di dua hal yang akan kita bahas, yaitu kehidupan manusia dalam dimensi waktu dan perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Sementara yang ketiga adalah kita akan membahas tentang berpikir dengan perspektif sejarah. Ada konsep kronologis itu apa nanti, kemudian konsep diakronik, kemudian konsep sinkronik, kemudian ada konsep kausalitas, dan yang terakhir adalah konsep periodisasi dalam sejarah. Itu adalah hal-hal yang akan kita bahas di bab pertama yang nanti akan kita jelaskan satu persatu. Baik anak-anakku sekalian, kita bahas materi yang pertama, yaitu kaitannya dengan hakikat sejarah. Di sekitar kita kadangkala ada satu peristiwa. Peristiwa itu bisa jadi berupa peristiwa yang penting bagi kelompok masyarakat tertentu, bisa penting di tingkat RT, penting di tingkat desa, penting di tingkat kecamatan, penting di tingkat kabupaten, maupun penting di tingkat negara. Nah, peristiwa-peristiwa itu akan selalu memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Bahkan manusia itu sendiri tidak pernah bisa lepas dari peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh mereka. Nah, itulah yang kemudian oleh Sartono Kartodirjo dinyatakan bahwa peristiwa itu selalu berkaitan dengan sejarah, dan peristiwa sejarah itu sendiri adalah sebuah peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Kemudian yang kedua adalah sejarah itu juga bisa berfungsi sebagai kisah. Jadi menurut hasil rekonstruksi atau penyatuan kembali pecahan-pecahan peristiwa-peristiwa yang disambungkan itu kemudian menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai macam media, meskipun kadangkala peristiwa yang sudah terjadi itu tidak bisa dihadirkan secara utuh karena ada pecahan-pecahan peristiwa yang kemudian tidak bisa ditemukan oleh seorang sejarawan.
Makanya kemudian peristiwa sejarah itu memang tidak bisa 100% dihadirkan sama persis dengan peristiwa yang kemudian telah terjadi di masa lalu. Nah, Dan yang sudah setiap saya manusia jelaskan itu selalu akan tentunya punya memiliki kisah ya kesimpulan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, masa lalu itu sendiri sejarah adalah itu sebagai apa yang sudah kita kisah. Nah, lakukan kesimpulan yang sudah ada detik ke belakang di itu adalah masa lalu otak kita. kalian, Itulah yang silahkan kemudian dituliskan, diartikan sebagai sejarah itu sebagai kisah. buku Jadi catatan ketika kita kalian, belajar itu peristiwa-peristiwa akan sejarah, menjadi itu tugas sebenarnya kita adalah yang belajar kemudian tentang akan kisah-kisah yang telah saya dilakukan oleh bagi. manusia. Ya, Cuma nanti, memang lingkupnya topik adalah itu bisa saya bermacam-macam. tunjukkan Kan ke lingkupnya yang tadi hanya lokal, ke saya lewat kemudian kita namakan sebagai perantara sejarah lokal, email atau kemudian lingkupnya nasional atau negara yang kita bisa katakan sebagai sejarah nasional, ataupun lingkupnya itu adalah dunia yang biasa kita sebut sebagai sejarah dunia. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan manusia dalam sejarah. Yang pertama, manusia itu adalah sebuah objek dalam sejarah. Jadi manusia merupakan aktor utama atau aktor sentral yang melakukan peristiwa-peristiwa sejarah dan juga kajian-kajian sejarah. Nah, sejarah adalah kisah tentang manusia dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Jadi nanti makanya peristiwa sejarah itu akan selalu berkaitan dengan kapan sebagai waktu, kemudian di mana itu sebagai ruang. Nah, dua hal ini yang kemudian nanti akan membentuk peran manusia sebagai objek sejarah. Kemudian yang kedua adalah subjek sejarah. Manusia ini berkontribusi atau berperan dalam penelitian dan penulisan sejarah. Jadi peristiwa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri kemudian diteliti oleh manusia itu sendiri. Nah, kisah sejarah tidak mungkin hadir tanpa adanya manusia yang memiliki kaitan dengan peristiwa tersebut dan kemudian melakukan penelitian terhadap peristiwa tersebut. Nah, itu adalah dua hal yang kemudian membuat manusia itu berkedudukan satu sisi sebagai objek pelaku, kemudian di sisi lain itu adalah sebagai subjek sejarah. Terus kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Tadi kaitannya sejarah itu sebagai subjek. Nah, dimensi ruang dan waktu dapat menunjukkan peristiwa sejarah sebagai peristiwa yang khas dan unik. Kemudian kajian sejarah akan selalu terbatas pada tempat dan waktu-waktu tertentu. Makanya kemudian tadi dijelaskan di depan bahwa ketika kita belajar tentang sejarah, maka kemudian pertanyaannya biasanya adalah kapan itu terjadi, kemudian di mana itu terjadi. Kapan itu menunjukkan waktu tertentu, kemudian di mana itu menunjukkan sebagai tempat tertentu. Kemudian konsep ruang sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Ruang itu adalah tempatnya. Kemudian yang kedua adalah cakupan bahasanya, kaitannya dengan tempat itu. Sehingga kemudian ini kaitannya dengan konsep ruang. Kemudian kajian sejarah sendiri berdasarkan konsep ruang ini ada dua, ada sejarah kota, kemudian ada sejarah desa, kemudian ada juga sejarah lokal. Nah, ini sejarah-sejarah yang kemudian ada cakupan-cakupan batasannya tertentu atau dibatasi oleh sekat-sekat ruang tertentu atau tempat-tempat tertentu. Ini jadi ada tiga yang kemudian kaitannya dengan kajian sejarah berdasarkan ruang. Kemudian konsep waktu dalam sejarah itu akan berfungsi sebagai yang pertama, dia adalah sebagai penanda sebuah peristiwa itu bersifat unik. Unik itu artinya dia hanya terjadi sekali dan tidak akan bisa terjadi sama persis untuk kedua kalinya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, menerangkan kapan terjadinya sebuah peristiwa. Jadi kapan itu peristiwa sejarah itu akan terjadi, apakah kemudian tahun berapa, kemudian periode apa, dan seterusnya.
Dan yang ketiga adalah menjadi pembeda antara sejarah dengan mitos. Karena selama ini atau saat ini kita kadangkala disuguhi tentang sebuah cerita-cerita yang kebenarannya masih kita pertanyakan. Itulah yang kemudian nanti akan membedakan antara apakah peristiwa itu adalah peristiwa sejarah ataukah kemudian peristiwa itu adalah hanya sekedar mitos. Kalau mitos itu tentunya kebenarannya tidak ada. Kemudian yang keempat, ini adalah menandai sebuah kondisi di suatu zaman tertentu atau di sebuah masa tertentu. Ini adalah 4 hal terkait dengan konsep waktu dalam sejarah. Sementara untuk kehidupan manusia dalam dimensi waktu itu nanti menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu dalam sejarah akan dibagi menjadi 4 unsur. Yang pertama adalah nanti ada perubahan, kemudian ada perkembangan, kemudian ada pengulangan, dan ada kesinambungan. Nah, konsep waktu menjadi kunci dalam memahami dinamika kehidupan manusia dalam peristiwa sejarah. Itu adalah konsep waktu menurut Kunto Wijoyo. Nah, untuk mengetahui apa itu perubahan, perkembangan, kemudian pengulangan dan kesinambungan dalam konsep waktu, silakan kalian cari pengertian tersebut di sumber-sumber yang bisa dipercaya, baik itu buku maupun kemudian situs-situs yang kemudian bisa kalian telusur. Nah, itu juga sama dengan yang tadi, silakan kalian tuliskan di buku tulis kalian yang nanti kemudian akan menjadi tugas untuk materi di pertemuan kali ini. Selanjutnya kita bahas tentang perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan perubahan dan keberlanjutan. Misalnya contoh ada di gambar itu adalah ledakan bom atom yang terjadi di Jepang sana, di 2 kota yaitu Nagasaki dan Hiroshima, yang kemudian bisa meluluhlantahkan kota tersebut. Nah, perubahannya di mana? Perubahannya adalah dampak dari jatuhnya bom tersebut adalah menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang luar biasa. Dan yang selanjutnya adalah kekalahan Jepang dalam perang Pasifik di Perang Dunia Kedua, sehingga kemudian nanti juga akibat itu berdampak kepada Indonesia secara langsung. Kemudian keberlanjutannya adalah yang pertama tentunya itu mengubah situasi politik di wilayah jajahan Jepang. Dalam konteks dengan Indonesia tentunya nanti ada hal yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia ketika kemudian Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, kemudian sekutu belum masuk ke Indonesia. Momen itu yang kemudian dimanfaatkan untuk memerdekakan bangsa ini. Kemudian kita akhirnya merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep kronologis. Silakan kalian lihat bagan yang ada di gambar tersebut. Itu kronologis itu sendiri adalah urutan waktu. Jadi ketika kemudian ada sebuah peristiwa, maka kemudian itu akan dimulai dari awal penyebab peristiwa itu kenapa terjadi, kemudian peristiwanya seperti apa dari awal sampai akhir, sehingga kemudian akhirnya terjadi satu kesatuan yang utuh terkait dengan peristiwa tersebut. Nah, misalkan di contoh di bagan ini adalah ketika kemudian ada sebuah peristiwa proklamasi kemerdekaan. Itu peristiwa proklamasi kemerdekaan itu yang 17 Agustus 1945 itu ternyata tidak berdiri sendiri. Ada beberapa peristiwa-peristiwa yang kemudian sebelumnya terjadi. Nah, peristiwa-peristiwa sebelumnya terjadi inilah yang kemudian berurutan yang berdampak terhadap peristiwa proklamasi itu sendiri. Misalkan diawali dengan pembentukan BPUPKI, Badan Pemeriksa Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada juga peristiwa kunjungan tokoh-tokoh Indonesia yang diundang ke Dalat, Vietnam, yang kemudian diundang oleh pimpinan tertinggi tentara Jepang untuk wilayah Asia. Kemudian ada lagi yang paling dekat dengan peristiwa proklamasi, itu adalah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa ini yang kemudian memicu
atau menimbulkan terjadinya peristiwa proklamasi. Itulah yang kemudian dinamakan sebagai konsep kronologis. Kronologis itu sendiri artinya adalah urutan waktu dalam sejumlah peristiwa atau kejadian dalam peristiwa sejarah. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep diakronik dalam sejarah. Jadi setiap peristiwa itu berkembang berdasarkan waktu. Dalam suatu peristiwa tidak hadir sebagai peristiwa tunggal, tetapi kemudian memiliki keterkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Nah, kemudian konsep diakronik memandang peristiwa sejarah itu mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Diakronik ini mengutamakan memanjangnya dimensi waktu dengan sedikit keleluasaan ruang. Jadi yang tadi kita contohkan misalkan terkait dengan proklamasi, maka kemudian akan dimulai dari peristiwa jauh di belakang sebelum proklamasi. Kemudian setelah proklamasi juga ada peristiwa-peristiwa yang kemudian menyambung dengan peristiwa proklamasi tersebut. Nah, itu yang kemudian dimaksud dengan konsep diakronik atau memanjang. Dan konsep sinkronik, kalau tadi konsep diakronik itu artinya memanjang waktunya, yang ini adalah konsep sinkronik. Nah, menurut Kuntowijoyo sejarah akan menjadi sinkronik jika bersentuhan dengan ilmu-ilmu sosial yang lain, seperti misalkan antropologi, sosiologi, ekonomi, dan politik. Nah, saat sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial, maka sejarah tidak hanya memandang dalam waktu, tetapi juga meluas dalam ruang. Nah, kalau tadi memanjang, kalau diakronik, maka kalau sinkronik ini artinya adalah meluas. Artinya dalam waktu tertentu kemudian ada peristiwa-peristiwa yang terkait. Misalkan peristiwa tadi yang kita contohkan adalah peristiwa proklamasi, maka bukan hanya sekedar peristiwa proklamasinya saja, tapi kemudian apa yang terjadi setelah peristiwa proklamasi itu, kondisi ekonomi seperti apa, kemudian peta politiknya seperti apa, dan seterusnya. Jadi dalam satu peristiwa proklamasi itu ternyata kemudian ada peristiwa-peristiwa bawaan yang kemudian itu bisa dilihat dari sudut pandang ilmu-ilmu sosial yang lain. Nah, seperti itu. Nah, konsep sinkronik ini kemudian menyebabkan karya sejarah itu semakin kaya dan beragam. Yang selanjutnya adalah konsep kausalitas atau sebab akibat. Nah, setiap peristiwa itu memiliki latar belakang yang menjadi pemicunya. Kemudian sejarawan Suhartono dalam buku Teori dan Metodologi Sejarah itu menyatakan bahwa dalam peristiwa sejarah terdapat sebab umum atau general cause dan sebab khusus atau direct cause. Kemudian sebab khusus ini sering disebut juga sebagai pemicu atau trigger. Jadi itu yang kemudian langsung menyebabkan peristiwa itu terjadi, itu namanya pemicu. Kemudian konsep kausalitas menurut Suhartono ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah multi kausal atau kemajumukan sebab. Ini menunjukkan sebab tidak hanya tunggal, tapi juga bisa terdiri dari banyak hal. Kemudian yang selanjutnya adalah seleksi kausal. Ini menyeleksi banyak sebab menurut hierarki atau urutan-urutan dari yang tertinggi berupa sebab utama atau ultimate cause atau prima causa dari sekian banyak sebab. Jadi seleksi kausal ini akan menunjuk mana sebab. Nah, yang terakhir ini adalah konsep periodisasi. Periodisasi ini merupakan pembabakan atau pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah berdasarkan kurun waktu-waktu tertentu yang diterapkan dalam kajian sejarah. Contohnya misalkan periodisasi itu bisa kalian amati di tabel yang ada di bawah itu. Misalkan ada periode lahirnya zaman modern, itu dimulai tahun 1200, kemudian tahun 1630 sampai 1800 adalah perjuangan merebut hegemoni, ini kaitannya dengan penjajahan. Kemudian 1800 sampai 1910 adalah pembentukan negara jajahan, ini kaitannya dengan penjajahan pemerintah kolonial Belanda, karena tadinya kita bukan dijajah oleh pemerintah kolonial, tapi kita dijajah oleh para pedagang Belanda lewat organisasi namanya VOC. Kemudian tahun 1900 sampai 1942 ini munculnya konsep tentang
negara Indonesia. Kemudian tahun 42 sampai 50 adalah runtuhnya negara jajahan yang menyebabkan Indonesia merdeka, dan tahun 1950 sampai sekarang ya, sampai sekarang ini adalah peristiwa Indonesia itu merdeka. Nah, itu contoh misalkan pembabakan atau periodisasi dalam peristiwa-peristiwa sejarah yang kemudian ada di Indonesia. Baik, itu tadi materi di bab pertama kaitannya dengan manusia dan sejarah yang kemudian ternyata saling berkaitan. Saya akhiri saja untuk pertemuan kali ini. Namun saya mengingatkan sebelum ditutup bahwa tadi tugas-tugas yang sudah ada di beberapa slide itu silakan dikerjakan, kemudian ditulis di buku catatan kalian. Nanti suatu saat akan saya minta untuk dikumpulkan. Di akhir pertemuan ini saya hanya ingin mengutip satu pernyataan dari Presiden RI yang ketiga, Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Dia berkata bahwa hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia. Tidak mungkin kita mengharapkan dari bangsa lain. Artinya kalianlah yang kemudian akan menjadi ujung tombak untuk perkembangan bangsa ke depan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.